Menuju Kanim kelas 3, tim evaluasi kelembagaan verifikasi UKK Imigrasi Balangan. Posyandu Remaja Desa Kupang adakan sosialisasi bahaya narkoba. Bupati Balangan diusulkan terima penghargaan Satya Lencana Wirakarya. Sudur Bahabis 6 sambut hari jadi ke-20 Kabupaten Balangan. Banjir genangi akses jalan desa Sumber Rejeki, relawan sigap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan sambut kedatangan tim evaluasi kelembagaan UPT Keimigrasian tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan di Aula Benteng Tundakan, kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 7 Maret 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan sambut kedatangan tim evaluasi kelembagaan UPT Keimigrasian tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan di Aula Benteng Tundakan kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 7 Maret 2023. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalsel Rifki Adrian Kriswanto mengungkapkan bahwa kedatangan tim evaluasi sebagai tindak lanjut dari keinginan Bupati Balangan untuk menjadikan unit kerja kantor imigrasi Balangan menjadi kantor imigrasi kelas 3. Kedatangan kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan tentunya ini menindaklanjuti dari apa yang sudah dirintis oleh Bupati Balangan untuk mewujudkan UKK Balangan menjadi Kanim kelas 3. Rifki Adrian Kriswanto juga mengatakan dengan adanya Kanim kelas 3 di Balangan diharapkan akan dapat memperlancar dan mempermudah apa yang diinginkan masyarakat. Mengingat pelayanan keimigrasian di Kalsel hanya ada dua, yaitu Kanem Kalsel 1, TPI Banjarmasin, dan Batu Licin. Sangat strategis sekali ketika nanti dari UKK yang ada di Balangan ini menjadi Kanim kelas 3 akan sangat membantu dari sisi tentunya ekonomis ya. Biasanya masyarakat Balangan yang harus membuat paspor harus ke Banjarmasin sekarang sudah tidak perlu karena jaraknya sudah ada, dan ini bukan untuk masyarakat Balangan saja tetapi dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Adapun Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, Dadan Gunawan menambahkan bahwa proses administrasi dan verifikasi oleh tim merupakan salah satu langkah UKK menuju Kanim kelas 3. Dari unsur pusat sebagai pengampu institusi keimigrasian, kami mencoba melakukan verifikasi bersama rekan-rekan dari Sekretariat Jenderal. Tentunya tahapan yang sudah dilakukan selama ini mulai dari perjuangan 2021 Bapak Bupati dan semangat dengan masyarakat Kabupaten Balangan. Tentunya ini tinggal upaya satu langkah lagi, proses administrasi dan verifikasi kaitannya juga bagaimana unit kerja kantor imigrasi ini yang merupakan cikal bakal kantor imigrasi bisa terwujud. Nadia dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampehong, mengadakan sosialisasi posyandu remaja yang mengangkat tema pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN bertempat di Al-Fatah Stable Wisata Berkuda, Desa Harapan Baru, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 7 Maret 2023. Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Lampehong mengadakan sosialisasi posyandu remaja yang mengangkat tema pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN bertempat di Al-Fatah Stable Wisata Berkuda Desa Harapan Baru, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 7 Maret 2023. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba sejak dini kepada anak dan remaja dari usia 10 sampai 18 tahun. Hadir pada kegiatan ini Camat Lampehong Muhammad Arsyad, Kapolsek Lampehong, Kepala Desa Kupang Ansari, dan Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Balangan Iwan Rasoli selaku narasumber. Kepala Desa Kupang Ansari mengharapkan melalui sosialisasi P4GN, para peserta diberikan pemahaman untuk tidak menyentuh narkoba dan turut menjaga diri agar tidak melakukan hal yang negatif. Anak-anak ini kan ibaratnya masih muda, jadi kita jangan menjaga supaya anak-anak ini berbuat yang lebih positif lah. Itu harapan kita kepada anak-anak dengan adanya di luar ini. Kita perkenalkan tadi bermacam-macam yang disampaikan oleh narasumber. Anak-anak mudah-mudahan bisa lebih mengerti dan memahami bahaya narkoba bagi anak-anak. Narasumber dari BNN Balangan, Iwan Rasoli sangat mengapresiasi jajaran pemerintah Desa Kupang yang dapat mengadakan sosialisasi P4GN, di mana sebelumnya Desa Kupang juga terpilih menjadi salah satu pilot project Desa Bersih Narkoba 2021. Kami dari BNN Kabupaten Balangan pada kesempatan ini sangat mengapresiasi sekali tentang masalah kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Kupang, karena Desa Kupang ini merupakan salah satu desa pilot project Desa Bersih Narkoba di tahun 2021. Nah, jadi kami menghimbau kepada seluruh aparat desa, khususnya kepala desa yang ada di Balangan, sisihkan sedikit anggaran untuk P4GN, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut data dari BNN dan juga dari LIPI di tahun 2022 bahwa pengguna narkoba di Indonesia ini sudah ada sekitar 3,6 juta orang. Jadi oleh sebab itu, untuk meminimalisir keadaan kita yang sudah mulai darurat narkoba, alangkah baiknya kita setiap saat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya remaja-remaja kita yang ada di desa, agar mereka nantinya dapat memahami tentang bahaya narkoba dan nantinya dapat meminimalisir peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia maupun di Kabupaten Balangan. Sosialisasi P4GN menurut Iwan Rasoli harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman dan meminimalisir bahaya narkoba, oleh karenanya perlu dialokasikan dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Iwan Rasoli juga mengharapkan kepada remaja di Balangan agar tidak menggunakan narkoba karena membahayakan mental maupun otak yang mengakibatkan kerusakan dan bahkan tidak berjalannya lagi fungsi otak. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jajaran pemerintah Kabupaten Balangan menerima kedatangan tim Sekretariat Militer Kepresidenan dalam rangka penilaian dan verifikasi lapangan untuk penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 9 Maret 2023. Jajaran Pemkab Balangan menerima kedatangan tim Sekretariat Militer Kepresidenan dalam rangka penilaian dan verifikasi lapangan untuk penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia, di mana Bupati Balangan diusulkan untuk menerimanya. Tim penilai yang dipimpin oleh Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan GTK, Brigjen TNI Ludi Prastiono, diterima oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi beserta jajaran di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan
Paringin Selatan, Kamis 9 Maret 2023. Brigjen TNI Ludi Prastiono mengungkapkan, verifikasi yang dilakukan tak hanya administrasi, namun juga uji lapangan, diantaranya melihat langsung sektor pertanian di Kabupaten Balangan, salah satunya di Desa Binju, Kecamatan Halong, dan Kebun Porang di Desa Uyam, Kecamatan Juwai. Pada kegiatan peninjauan, tim penilai berdiskusi dengan para petani tentang perkembangan sektor pertanian dan menanyakan langsung terkait program apa saja yang telah dirasakan dari pemerintah daerah, serta hasil dari program tersebut. Salah satu petani Desa Baru Panyambaran, Supriyadi, menyampaikan setelah ada program penyuluh pertanian, bibit unggul selalu tersedia dan bisa tanam 2 kali dalam 1 tahun dengan hasil panen sebanyak 6 ton di lahan 1 hektar, yang sebelumnya belum pernah menghasilkan sebanyak itu karena terkendala pupuk dan bibit. Usai peninjauan, tim penilai selanjutnya juga mendengarkan paparan langsung Bupati Balangan Haji Abdul Hadi terkait kebijakan dan program yang dibuat untuk membangun sektor pertanian di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi memaparkan banyak hal, di antaranya program kredit daerah Sanggem Babungas atau Sanggem Usaha Bebas Bunga dan Biaya Administrasi, yakni memberikan pinjaman untuk permodalan bagi pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu juga ada program 1 Desa 1 Penyuluh, pembangunan 1 desa 1 jalan usaha tani atau jalan produksi, memberikan sarana peningkatan produksi bagi tanaman pangan, memberikan alat maupun mesin pertanian, dan membangun prasarana pertanian. Alkori dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menyambut hari jadi ke-20 Kabupaten Balangan, komunitas Sanggam Trail Community Awayan kembali menggelar event One Day Trail Adventure dengan tajuk Sudur Bahabis 6 yang dipusatkan di lapangan bola Kecamatan Awayan, Sabtu 11 Maret 2023. Menyambut hari jadi ke-20 Kabupaten Balangan, komunitas Sanggam Trail Community STC Awayan kembali menggelar event One Day Trail Adventure dengan tajuk Sudur Bahabis 6. Yang dipusatkan di lapangan bola Kecamatan Awayan, Sabtu 11 Maret 2023. Perwakilan panitia pelaksana, Iwan Arianto, dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Balangan, unsur Forkopimda, Disporapar, Kormi, dan KNPI atas dukungan terselenggaranya event tahunan tersebut. Sementara itu, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi menyambut gembira atas terselenggaranya event yang juga menjadi rangkaian dalam menyambut hari jadi ke-20 Kabupaten Balangan. Dan tentunya dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Awayan, terutama pelaku UMKM. Kepada para rider Sudur Bahabis 6, Abdul Hadi juga meminta agar selalu menjaga keselamatan dalam berkendara dan mematuhi arahan dari panitia. Adapun Sudur Bahabis adalah event tahunan untuk menjelajah wilayah pedesaan maupun hutan di Awayan, dan kali ini sekaligus bertujuan untuk beramal dalam membangun rumah ibadah. Di mana lokasi rest area para riders juga menjadi tempat diadakannya warung amal untuk pembangunan masjid di Desa Tundakan dan di Desa Badalungga. Alkori dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di beberapa desa di Kecamatan Juwai dan Halong. Salah satunya di Jalan Akses Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam, Senin 13 Maret 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di beberapa desa di Kecamatan Juwai dan Halong. Salah satunya di Jalan Akses Desa Sumber Rejeki dan Desa Mungkur Uyam, Senin 13 Maret 2023. Banjir menggenang jalan utama untuk keluar dari Desa Sumber Rejeki menuju Desa Mungkur Uyam, dengan ketinggian air mencapai leher orang dewasa ditambah lagi arus air yang cukup deras. Hal ini menyebabkan terisolirnya para pelajar yang ingin berangkat ke sekolah dan kegiatan masyarakat yang ingin keluar dari Desa Sumber Rejeki. Untuk membantu warga, relawan Haur Batu dan anggota dari TNI, Polri, dan BPBD
dengan sigap datang membawa perahu menyeberangkan para pelajar dan masyarakat setempat. Salah satu relawan mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan sudah mendatangi lokasi sekitar pukul 7 pagi dengan membawa satu perahu kayu dan satu perahu karet dari Kecamatan Juwai. Selanjutnya salah satu warga desa Sumber Rejeki, Muhammad Untung juga mengatakan ketinggian banjir mencapai 150 cm, sehingga para pelajar dan warga terpaksa harus menunggu kedatangan relawan untuk membantu menyeberang jalan yang tergenang banjir. Akses dari desa Sumber Rejeki menuju kecamatan atau Mengkuruyam ini terganggu, ya, jalannya. Karena banjir, kedalaman airnya kurang lebih 150 cm, sehingga anak-anak sekolah harus bertahan dan menunggu perahu untuk menyeberang dan sekolah. Ini perlu diperhatikan betul-betul, kalau bisa jalan ini ditinggikan paling tidak 1 meter. Tambah perahu lagi. Ya, 1 meter paling tidak, sepanjang kurang lebihnya 300 meter. Tolong kepada pemerintah daerah untuk memikirkan supaya akses lancar. Muhammad Untung juga mengharapkan ada tambahan perahu karet dan relawan yang membantu dalam situasi ini, dan nantinya ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Balangan agar jalan akses dua desa tersebut bisa ditinggikan paling tidak 1 meter. Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.